Baik, Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi bahwa kita penting sekali membahas sejarah, kota Mekah untuk membahas sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Selain itu juga tentu di dalam Mekah ya ada salah satu salah satu monumen yang sangat bersejarah ya tentu bagi umat Islam, yakni Ka'bah. Nah, Rasul rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai ini dari satu pembahasan ya terkait dengan bagaimana letak geografi kota Mekah itu sendiri itu. Di mana Jazirah Arab ya, karena kota Mekah itu ada di Jazirah Arab. Bagaimana sebenarnya Jazirah Arab itu dari aspek geografis gitu. Nah, kita tahu di sini di gambar terlihat secara geografis Jazirah Arab itu dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai, gitu ya. Di sini ada Laut Merah, ya. Lalu kemudian ada Gurun Sinai. Ya, gitu. Itu di sebelah baratnya. Gitu. Lalu kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab, ya, dan sebagian besar Irak Selatan. Ya, di sini Teluk Arab, ya, dan kemudian sebagian besar ada di Irak Selatan. Lalu Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia dan di sebelah selatannya. Nah, di sebelah selatan di sini, ya ini adalah Samudra Hindia, ya, dan di sebelah utaranya di atas di sini ada Persia, ya, negeri Syam, negeri Syam, dan sebagian kecil negeri Irak di sebelah utara. Nah, itu kira-kira gambaran letak geografi dari Jazirah Arab yang di dalamnya ada kota Mekah itu. Nah, luas ini membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jadi memang sangat luas. Inilah kira-kira gambaran dari Jazirah Arab, ya. Di sebelah barat kita ada Laut Merah, Gurun Sinai, lalu kemudian sebelah timur ada Teluk Arab, ya, dan Irak, ya. Lalu kemudian kita di sebelah timur, ya, di sebelah selatan ada Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia, dan di sebelah utara ada negeri Syam. Ya, Syam itu diantaranya adalah Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Nah, bersama rahmati Allah Subhanahu wa taala, Jazirah Arab yang geografi yang tadi saya sudah jelaskan itu dikelilingi, ya, oleh gurun pasir dan gunung-gunung bebatuan di berbagai macam sudut. Nah, ini karena kondisi yang seperti inilah membuat Jazirah Arab itu seperti apa? Dia seperti benteng pertahanan yang kokoh gitu. Ya. Selain itu juga sebenarnya tidak menarik gitu, tidak menarik perhatian dari negara-negara penjajah pada saat itu. Gitu. Jadi gurun pasir yang begitu luas, gunung-gunung bebatuan yang juga begitu banyak ya di Jazirah Arab. Ya, ini seperti benteng pertahanan bagi Jazirah Arab, ya, khususnya juga bagi kota Mekah itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak ada penjajahan terhadap bangsa Arab, ya, Jazirah Arab pada saat itu. Tidak ada bangsa asing yang mau menjajah, mencaplok, menguasai bangsa Arab pada saat itu. Sehingga relatif lebih independen. Tidak ada penjajah yang mau menguasai gitu. Ya, karena mungkin kalau istilah kita ngelihatnya aja udah males gitu ya. Sepanjang mata memandang itu ya gurun pasir dan kemudian gunung-gunung bebatuan. Ingat pada saat itu ya. Nah, padahal mereka hidup bertetangga pada saat itu dengan 2 imperium besar. Ya, kita tahu imperium besar yang menguasai dunia pada saat itu adalah Persia dan Romawi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bangsa Arab itu hidupnya bebas merdeka dalam tanda petik ya, artinya bebas dari penjajahan berbagai macam negara adidaya, negara besar pada saat itu, kerajaan besar, imperium besar yang Persia dan Romawi. Nah, itu sejak zaman dulu. Ya, jadi bisa pahami kira-kira gambaran Jazirah Arab. Ini salah satu hal juga yang yang menjelaskan gitu, para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW itu dilahirkan di sini, ya, di Jazirah Arab. Mungkin nanti pembahasan berikutnya saya akan jelaskan gitu. Di antaranya karena independensinya tadi.
ya, karena daerah yang independen tidak dikuasai oleh penjajah Persia dan Romawi, ya, sehingga proses dakwah itu menjadi lebih mudah lagi gitu. Karena kalau ada penjajah, melawan itu jadi dua gitu, ya. Mendakwahi jadi dua pihak, satu mendakwahi masyarakatnya itu sendiri, ya, tokoh-tokoh kabilah. Yang kedua adalah kemudian menaklukkan dalam tanda petik penjajah gitu. Nah, itu alasannya. Di antara alasan yang kedua kata para ulama itu, ya, kenapa Jazirah Arab yang tentu alasan awal itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu perlu kita pahami. Tapi para ulama menjelaskan kenapa kira-kira di Jazirah Arab. Yang kedua itu karena alasan bahasa. Karena bahasa Arab itu ya tidak sebagaimana bahasa di Indonesia. Di Indonesia ini kan banyak sekali ragam bahasa gitu. Ya, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Papua gitu. Nah, bahasa itu ternyata bisa mempermudah, bisa mempersulit prosesi penyebaran dakwah gitu ya. Mempermudah itu kalau satu bahasa itu ketika satu orang paham, satu komunitas paham, maka dia akan lebih cepat menyebarnya. Beda kalau kemudian berbagai macam bahasa gitu. Ya, orang Sunda paham, tapi orang Jawa belum paham. Orang Jawa paham, tapi orang Padang belum paham. Gitu. Itu problem ketika multibahasa. Gitu. Nah, bahasa Arab itu satu bahasa sehingga ketika memudahkan ya bagi dakwah itu bisa tersebar. Ya. Yang ketiga alasannya diantaranya karena apa? Karena di Jazirah Arab di kota Mekah itu ada Ka'bah. Gitu. Nah, Ka'bah ini kita tahu sejak ribuan tahun yang lalu itu didatangi oleh orang dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam pelosok. Ya dari Yaman, dari Syam, ya, dari Afrika, dari mana-mana orang datang ke Ka'bah itu, ya. Nah, sehingga pada saat itu tentu ketika daya jelajah orang itu terbatas karena tidak ada kendaraan gitu. Datangnya orang ke Ka'bah itu sangat membantu proses dakwah. Sehingga dakwah itu menjadi cepat tersiarnya gitu. Nah, jadi kenapa Ka'bah? Karena orang datang dari mana-mana di seluruh pelosok dunia sehingga pengaruh dakwah itu akan lebih cepat tersebar ya dibandingkan misalnya daerah yang kemudian di situ tidak ada orang datang gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia gitu ya, bukan hanya untuk bangsa Arab gitu ya. Kalau mungkin untuk hanya bangsa Arab tidak menjadi penting ya adanya Ka'bah yang didatangi oleh sekian banyak orang dari seluruh pelosok dunia. Nah, itulah kira-kira di antara alasan ada alasan lain yang dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu diminta. Selain tentu dikatakan tadi kalau merujuk pada alasan poin pentingnya adalah ya itu karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang lain tentu yang perlu kita maklumi adalah dari mana asal muasal. Ya, kalau bicara tentang kota Mekah ini kan kita bicara tentang penghuninya, tentang manusianya, tentang masyarakatnya gitu ya. Nah, dari mana asal muasalnya ini? Kita tarik ya jauh ke belakang ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa najjaynahu wa ahlahu minal kardil 'azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menyelamatkan Nuh alaihi salam dan para pengikutnya dari bencana banjir yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya para ulama itu menjelaskan bahwa umat manusia yang saat ini berada di seluruh dunia yaitu sesungguhnya berasal dari anak keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, ini ingat periode Nabi Nuh itu periode sekitar tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Itu periode Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga kemudian bisa kita pahami bahwa ya setelah banjir besar itu ya maka tidak ada manusia yang tersisa kecuali yang naik ya di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam.
gitu ya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa anak keturunan umat manusia termasuk di antaranya adalah penghuni Mekah nanti gitu ya, Jazirah Arab dan negeri-negeri yang lainnya, itu berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah baik, nah ini saya sedikit menjelaskan tentang asal muasal ras yang ada di dunia gitu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki 4 putra, ya, yakni Yafid, Sam, Ham, dan Kan'an. Nah kita tahu yang populer itu kan Kan'an gitu. Kenapa Kan'an ini adalah anak ya Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka kepada Allah dan kepada kenabian ayahnya sendiri gitu. Ya, Kan'an lah yang kemudian pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir besar dan akhirnya dia tenggelam. Nah, ada 3 putra Nabi Nuh yang kemudian tersisa. Di antaranya siapa? Sam, ya, Ham dan Yafid, atau Sam, Yafid dan Ham. Ya, karena itu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di muka bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa tadi, ya. Yakni Sam, Ham dan Yafid. Gitu, ya. Nah 3 anak inilah yang kemudian berhasil menurunkan keturunan, gitu. Dan tidak dengan orang-orang yang berada dan naik di atas perahu, kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adalah ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam, yakni Sam, Ham dan Yafid. Nah, terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, gitu, Sam, ya, salah satu anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu bapaknya orang Arab, gitu. Jadi kalau ditanya tadi terkait dengan asal muasal orang Arab, itu berasal dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam, ya. Sementara Ham adalah bapaknya orang-orang Habasyah atau orang-orang Habsyi, orang-orang Afrika, dan Yafid adalah bapaknya orang Romawi. Ya, Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis yang serupa dalam terdapat redaksi. Yang dimaksud dengan Romawi di sini adalah Romawi pertama, yakni Yunani, ya, yang dinasabkan kepada Rumi bin Labti bin Yunan bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Ini dicantum dalam kitab Ibnu Katsir, ya. Dalam Hidayah. Baik, terus dirahmati Allah. Nah, ini lebih detailnya anak Nabi Nuh, ini Sam, Ham dan Yafid, ya. Sam itu tadi, ya, bangsa Arab itu bapak moyangnya, nenek moyang itu Sam, gitu, ya. Di antaranya ada suku Al-Jaramiqah, berasal dari keturunan Basil bin Ashur bin Sam bin Nuh. Ini orang-orang yang berada di Mosul di Irak. Ada juga bangsa Suryani, ya, dia dari Mesopotamia, Sumeria dan Babilonia. Ya, ada juga bangsa Ibrani, ya, bangsa Persia, bangsa Kurdi dan bangsa Arab. Ya, ini kalau kita tarik ke atas itu merujuk sampai kepada Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, yang kedua bangsa Ham. Ini bangsa Ham ini kalau dari aspek kulit ini agak gelap gitu. Ini agak gelap. Ini apa? Bangsa Sin, Pakistan, bangsa India, Qibti di Mesir, ya, dan bangsa Negro, ya, orang-orang Negro di Afrika. Ini sampai kepada Ham. Ya. Lalu Yafid. Yafid ini diantaranya adalah keturunan orang-orang yang berasal dari Turki. Ya, berasal dari keturunan Turk bin Kumar bin Yafid, termasuk bangsa Tartar, Rusia, ini Yafid. Bangsa Cina, France, Yunani, ya, sampai ada mengatakan Ya'juj dan Ma'juj juga berasal dari Yafid, ya, bin Nuh alaihissalam. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ini untuk mendeteksi gitu bangsa Arab itu dari mana gitu. Ternyata dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam bin Nuh. Nah, pertanyaannya, kita ini orang Indonesia dari mana? Saya barusan mau nanya, kira-kira saya orang mana ya? Keturunan mana? Mau dari Ham, ya. Nah, para ahli sejarah itu menelusuri, ya, orang Indonesia itu campuran, ya, sebenarnya dari Yafid, ya, dari Yafid bin Nuh alaihissalam gitu. Karena berasal diantaranya, ya, dari sebagian dari Cina gitu, ya. Kalau Ham terlalu jauh, Sam juga terlalu jauh gitu. Yang paling dekat adalah dari Yafid bin Nuh, ya. Orang Sunda dari mana, Ustaz? Itu kira-kira nanti penjelasan. Baik, nah,
Terkait dengan Arab, sekalian, Arab itu terbagi menjadi 3. Nah, ini kalau bicara Arab ya, ada Arab ba'idah. Arab ba'idah itu Arab jauh ya. Ba'id itu jauh. Arab ba'idah itu Arab yang jauh gitu. Jauh dari apa? Jauh dari aspek sejarahnya dan pelacakannya juga gitu. Nah, Arab ba'idah ini ya adalah Arab dulu yang sejarahnya sulit dilacak secara rinci karena kaumnya itu sudah tidak ada gitu. Sudah hancur lah, sudah binasa kaumnya itu. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud, Qasam, Judais, Amalik, dan lain. Gitu. Di antara sebagian itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya, kaum Ad, kaum Tsamud di antara. Itu yang pertama. Artinya ini sudah selesai ini, yang tertinggal hanya sejarah. Yang kedua adalah Arab Aribah. Ya, Arab Aribah. Arab Aribah ini Arab asli. Gitu. Jadi kalau kita menelusuri orang Arab itu dari mana? Itu bukan dari kota Mekah. Begitu. Ya. yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qattan, atau disebut pula Arab Qattaniyah. Tinggalnya di mana? Aslinya mana mereka? Yaman. Jadi kalau kita akan menelusuri orang Arab dari mana? Asli Arab ya adalah Yaman. Asli Arab adalah Yaman, gitu ya. Bukan orang Mekah, ingat ya, bukan orang Mekah tapi orang Yaman. Karena dari aspek sejarah Yaman jauh lebih panjang sejarahnya ya ketimbang Arab itu sendiri. Dalam maksudnya adalah Mekah itu sendiri. Yaman lebih panjang sejarahnya gitu. Nanti kesempatan lain kita bahas tentang itu gitu. Nah, Yaman di sebelah selatan Jazirah Arab. Nah, kabilah yang terkenal di Yaman adalah kabilah Jurhum bin Ya'rub. Dari Ya'rub ini berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi 2 cabang besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Ya, nanti detail saya akan jelaskan. Ada yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab al-Stadab ini Arab pendatang, campuran, pendatang. Yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu. Nah, kita tahu ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail itu bukan asli Arab. Ya, beliau itu kan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Irak gitu, Babilonia ya, yang kemudian lahir dan dibawa ke kota Mekah gitu. Ya, nanti sejarah saya akan jelaskan ya, dan menikah berikutnya dengan orang Arab asli gitu. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu ya setelah tumbuh dewasa menikah dengan orang Arab asli yang berasal dari Yaman tadi. Yang disebut pula dengan Arab Adnaniyah, ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Jurhum dari bangsa Qattan datang ke Mekah, lalu mereka tinggal di sana bersama Ismail dan Sayyidah Hajar. Ya, Siti Hajar, mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa. Nah, jadi Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian belajar bahasa Arabnya, gitu ya. Dari mana? Dari orang-orang Arab asli yang berasal dari Yaman, gitu ya. Nabi Ismail belajar mempelajari bahasa Arab itu dari mana? Dari kemudian orang-orang yang berasal dari Yaman. Karena Yaman di asli Arab. Nah, sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan lebih detailnya. Arab ba'idah ini Arab yang jauh gitu, Arab yang hanya sejarahnya saja yang bisa kita baca, tapi dan kemudian beberapa peninggalannya bisa kita lihat, tetapi orang-orangnya ini relatif sudah tidak ada gitu, ya. Jadi kaum Ad terdahulu sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, tetapi kisah mereka tercantum dalam Al-Qur'an seperti kaum Ad. Ya, kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ini ada pada Nabi Hud sendiri ya, 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Adanya di mana? Di Yaman, di Oman. Ya, antara Yaman dan Oman. Lalu kaum Tsamud, ini kaumnya Nabi Saleh ya, antara 2150 sampai 2080 sebelum Masehi di Madain Saleh. Ya, saat ini Madain Saleh itu masuk ke wilayah Saudi Arabia. Ya, ini agak berbatasan dengan Jordania. Lalu kemudian kaum Madian, Aikah, ya, ini kaumnya Nabi Syuaib, ya alaihissalam, ya, hidup pada 1600 sampai 1490 sebelum Masehi di Jordan. Nah, ini Arab yang jauh, yang sejarahnya itu sudah tidak bisa lagi dilacak kecuali yang kita baca dalam di antaranya Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ya. Yang berikutnya ya, Arab Aribah. Nah, ya ini penduduk asli, maksudnya orang Arab asli ini, ya.
Ya, ini berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub seperti yang saya sampaikan tadi, bin Qattan, ya, dan suku yang terkenal adalah Jurhum. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan Arab Musta'ribah ini kaum pendatang, ya, yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Adnan. Ya, itu kira-kira penjelasannya, sehingga kemudian nanti orang-orang suku Jurhum inilah yang nanti menikah dengan Nabi Ismail. Nah, baik ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekilas tentang asal muasal orang Arab itu apa saja ya, pemetaannya. Ada Arab Ba'idah yang jauh, Arab Aribah dan Musta'ribah. Nah, bicara tentang kota Mekah, iya, itu tidak akan pernah lengkap, afdol kalau tidak membahas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kenapa? Karena yang membawa Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan mengantar istrinya, ya, Sayyidah Hajar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim sendiri itu lahirnya itu antara sekitar 1997, ya. Kok masih baru sebelum Masehi, ya. 1822 sebelum Masehi. Ya. Jadi usia beliau itu sekitar 175 tahun. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Dari Ur, ya, dari sebuah kampung yang bernama Ur, ya, wilayah di Mesopotamia di Irak, ya, di pinggir barat Sungai Efrat dekat Kufah. Ini, jadi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari Irak. Nah, setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran, ya, lalu kemudian ke Palestina hingga ke Mesir, ya, kemudian kembali lagi ke Palestina. Nah, jadi area dakwah di antara Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya, selain mengantar, ya, ke Mekah, ya, lalu yakni daerah asalnya adalah Palestina, ya, area dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita ke Palestina gitu, ya, saya pernah ke Hebron gitu. Nah, itu ada satu wilayah, ya, dan di situ ada masjid, ya, Ibrahimi gitu, ya, orang menyebut masjid Hebron, ya, Ibrahimi. Di situ adalah wilayah atau tempat, ya, yang diyakini tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan, ya, bersama dengan keluarganya yang lain. Gitu. Yaitu karena wilayah dakwah Nabi Ibrahim, ya, diantaranya di Hebron, ya. Dan Siti Sarah itu kemudian juga para ahli sejarah mengatakan berasal dari Hebron, ya, dari Palestina. Nah, baik, ya, khususnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat nanti daya jelajah Nabi Ibrahim itu seperti apa. Bisa kita bayangkan, ya. Tadi pada zaman itu, ya, ini 1997 antara itu 1822 gitu. Itu ingat sebelum Masehi gitu. Anda bisa bayangkan tidak ada transportasi yang memadai pada saat itu kecuali hanya kendaraan hewan saja. Kalau tidak unta, ya kuda gitu. Kira-kira begitu, atau keledai. Tapi kita lihat daya jelajah Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dari Ur ini, lihat, ya, yang merah itu. Ya, di sini kota kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, kalau kemudian kita tahu sejarah Nabi Ibrahim dengan Namrud, yaitu, ya, di daerah sini. Lalu kemudian berikutnya ke daerah yang namanya Haran, ya. Lalu kemudian ke Halab sampai ke Al-Quds, ya, ke Palestina, dan menyeberang ke Mesir, ya, ya. Lalu kemudian pernah mengantarkan dan beberapa kali ke kota Mekah, ke Hijaz gitu, ya, ke Hijaz, yakni ke Mekah Al-Mukarramah. Balik lagi ke Palestina. Itu antum bayangkan ini, ya. Daya jelajah, ya, seorang Nabi Ibrahim itu dahsyat. Ini kalau kita lihat rute, ini ribuan kilo ini. Ya, kalau kita lihat rute daya jelajah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ribuan kilo. Bayangkan dari Irak, ya, dari Ur ke Haran, ke Halab, lalu Al-Quds, nyebrang ke Mesir, lalu ke Mekah, balik lagi ke Palestina. Itu luar biasa gitu. Ya, untuk bisa bayangkan ini daya jelajahnya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sendiri, ya, di antara hal yang, ya, salah satu tugas dakwahnya Nabi
Ibrahim itu diantaranya adalah pernah Nabi Ibrahim itu ke Mesir. Ya. Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir bersama dengan istrinya Siti Sarah. Ya, dan di sanalah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapati Siti Hajar. Ya, ada sejarahnya cukup panjang sebenarnya. Saat itu ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah ke Mesir, ya ada Raja Mesir pada saat itu yang kemudian tertarik ya dengan Siti Sarah. Itu akhirnya kemudian Siti Sarah dibawa ya oleh Raja Mesir tadi ya hendak dizinahi, tapi kemudian saat hendak menyentuh Siti Sarah ya tubuh Raja Mesir tadi dia kaku gitu. Terus dia minta tolong minta sama Tuhanmu agar aku disembuhkan. Akhirnya Siti Sarah berdoa sehingga si Raja Mesir itu sembuh ya. Ketika kemudian hendak disentuh lagi, kaku lagi sampai berapa kali. Tapi pada akhirnya seluruh kalau istilah sekarang stroke mungkin ya, seluruh tubuh si Raja Firaun itu sampai kemudian tidak bergerak kecuali mulutnya saja. Lalu kemudian dia akhirnya mengatakan ya, tolong mintakan kepada Tuhanmu ya agar aku disembuhkan. Ya, aku berjanji akan melepaskanmu dan memberikan hadiah. Kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian akhirnya si Raja Mesir tadi sembuh ya, dan akhirnya Siti Sarah dibebaskan, tidak disentuh ya sedikit pun oleh Raja Firaun, Raja Mesir tadi, dan ya si raja tadi menghadiahi ya seorang wanita mulia gitu. Ini ada mengatakan budak, bukan sebenarnya. Pada sejarah itu mengatakan bahwa Siti Hajar itu bukan budak gitu. Ini propaganda orang-orang orientalis. Dia biasanya dia mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Siti Hajar itu adalah anak seorang raja. Ya, ada mengatakan Raja Heksos ya pada saat itu yang diberikan hadiah kepada Siti Sarah, yang kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nah, dari situlah kemudian jadi Siti Hajar yaitu aslinya ya orang Mesir ya. Ada mengatakan dari Qibti. Maka kemudian antara Mekah dengan Mesir itu punya sejarah yang sangat kuat gitu ya, karena keturunan orang-orang Mekah ya, Jazirah Arab yang di situ ada Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam adalah berasal juga dari Mesir. Nah, baik saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya ini pada saat itu Siti Sarah itu belum memiliki anak. Nah, ternyata Allah takdirkan rahmati Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memiliki anak dari Siti Hajar gitu ya. Sampai kemudian Siti Hajar hamil dan kemudian lahir. Lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar ya dan Ismail ke satu. Dan ini Masya Allah ya, apa yang dilakukan ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu membawa Siti Hajar ya dan Ismail kecil pada saat itu tentu bukan sembarang asal bawa gitu. Ini pasti berdasarkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini bukan asal bawa kemana, tidak gitu. Faktanya apa gitu? Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa Nabi Ismail dan Siti Hajar itu ke sebuah tempat ya, yang kemudian di situ ada Ka'bah gitu. Ya. Nah, ini kita cerita lalu kemudian dibawalah ya Nabi Ismail Siti Hajar ke sebuah lembah ya. Pada saat itu belum disebut sebagai Mekah ya. Dibawa ke sebuah lembah Bakkah namanya ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ismail itu buah dari doanya Nabi Ibrahim. Ketika sekian lama Nabi Ibrahim berdoa minta sama Allah tidak dikarunia anak, maka Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bihulamin halim. Ya Rabb, ya kata Nabi Ibrahim, anugerahkan padaku anak ya yang saleh, fabasyarnahu bihulamin halim, maka kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya anak yang halim ya, anak yang sabar, anak yang terkait dengan Nabi Ismail alaihissalam, ini periodenya antara 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Usianya sekitar 137. Jadi dibawalah tuh ya Nabi Ismail dengan Siti Hajar ke sebuah lembah Bakkah
gitu. Lembah yang di situ tidak ada apa-apa, ya. Dibawalah ya Nabi Ibrahim, Siti Hajar di tempat yang nggak ada apa-apa, tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan, ya, tidak ada sungai gitu, ya, apalagi mall, ya, ATM dan seterusnya, nggak ada. Nah, kisahnya ringkas dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita tahu ya ketika Nabi Ibrahim menempatkan mereka, mengantar mereka ke Mekah pada saat itu, lalu Nabi Ibrahim karena tugas dakwah, ini seorang nabi, ya, karena kalau nabi terus-menerus misalnya ada di situ, di tempat yang nggak ada orang, apa tugas seorang nabi gitu? Maka Nabi Ibrahim itu kembali lagi kemana? Ke Palestina, yang di situ sudah banyak orang gitu, karena tugas nabi adalah dakwah. Maka Nabi Ibrahim itu kemudian kembali lagi, dan kita tahu betapa sedihnya Nabi Ibrahim dan juga sedihnya Siti Hajar, gitu ya, ditinggalkan oleh suaminya. Tapi karena Siti Hajar tahu suaminya seorang nabi, ya, awalnya bertanya, hendak kemana engkau wahai suamiku, hendak kemana engkau suamiku, begitu. Tapi karena Siti Hajar itu paham, ya, karena suaminya adalah seorang nabi, maka pertanyaannya diganti, ya, apa waktu itu yang ditanyakan oleh Siti Hajar, wahai suamiku, benarkah engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang luar biasa dari sikap jiwa seorang Siti Hajar. Dikatakan, ya, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah, ya, pasti Allah akan mencukupkan. Masya Allah, ya. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim, sedih luar biasa. Nabi Ibrahim berat, ya, juga apalagi Siti Hajar, gitu, ya. Dibekali hanya makanan yang ada saja pada saat itu. Itu kita bayangkan ini, ya, level ketawakalan seorang Siti Hajar. Masya Allah, luar biasa. Begitu tawakalnya, sehingga kemudian ketika persediaan makanan minuman itu hampir habis, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya minta sama Allah, gitu. Dia nggak bisa berharap apa-apa, gitu. Ada orang lewat, nggak mungkin, ya. Lalu kemudian sungai tidak ada, tidak mungkin. Pepohonan tidak ada. Maka kita bisa lihat ini, ya, sikap jiwa seorang Siti Hajar yang begitu yakin, ya, akan pertolongan Allah itu terwujud, ya. Ketika persediaan minuman habis, lalu kemudian berlari ke satu gunung, gitu ya, satu bukit, Bukit Sofa, seolah-olah di sana ada air, tapi kita dilihat itu hanya fata morgana. Begitupun ke Bukit Marwa, kelihatan ada air tapi hanya fata morgana. Terus bolak-balik, ya, sampai kemudian itu kemudian menjadi napak tilas dari ibadah sa'i, ya, dalam ibadah umroh dan haji, ya. Dan kemudian, ya, Masya Allah, ini buah dari apa? Kepasrahan total kepada Allah Azza wa Jal, membuahkan hasil yang luar biasa. Yakni apa? Yakni munculnya Ma'u Zamzam, sumur Zamzam, ya, di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam kecil pada saat. Ingat, ya, ini artinya buah dari ketawakalan yang total, kebergantungan yang total kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun menurunkan pertolongan. Maka muncullah air Zamzam, gitu, ya. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, gitu. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim minta sama Allah, gitu, ya, sambil kemudian memikirkan, ini bagaimana nasib nanti anak dan istri saya, gitu, ya. Tapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, juga sama punya tingkat ketawakalan yang luar biasa, ya. Maka diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Ya, ini Allah abadikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Masya Allah, ya, ini masih panjang nih saya. Bentar, ya. Rabbana, ya Rabb, kan inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku itu menempatkan, ya, menempatkan lebih tepatnya min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah, ya, ghairi dzi zar'in, yang enggak ada pepohonan, inda baitikal muharram, di dekat Baitullah Haram. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa Nabi Ibrahim itu enggak asal sembarang bawa anak dan istrinya. Ya, kalau sekarang ada GPS, gitu, ya, luar biasa, gitu. Nabi Ibrahim membawa ini memang sadar, gitu, bahwa di situ ada Baitullah. Tapi apakah
Baitullah Haramnya sudah seperti sekarang, Ustaz, ada bangunan? Tidak. Waktu itu hanya berupa fondasinya saja. Tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwa itulah tempat ibadah pertama yang dibangun ya oleh manusia. Inda baitikal muharram, di dekat Baitullah Haram, Rabbana. Nah, ini doanya Nabi, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami liyuqimus shalah. Kenapa? Agar mereka menegakkan sholat. Aku tempatkan di sekitaran Ka'bah agar mereka menegakkan sholat. Faj'al afidatan minan nas, dan jadikanlah ya hati sebagian manusia ya tahwi ilaihim, itu hatinya cenderung kepada mereka. Nah, ini saya akan jelaskan nanti. Maksud cenderung kepada mereka itu maksudnya apa? Ini kan mereka cuma berdua ya Allah, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Gimana caranya ya Allah? Ini bahasa saya. Gimana caranya ya Allah supaya mereka bisa ditemani oleh orang gitu? Ya, gimana caranya supaya mereka ada yang menemani gitu. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Ya, jadi jadikan hati sebagian orang cenderung kepada mereka, mendatangi mereka, menemani mereka. Ya, terjemahan bebasnya begitu. Warzuqhum minas samarat, dan berikan mereka rezeki ya Allah. Ya, minas samarat, dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini Masya Allah. Dan seluruh doanya Nabi Ibrahim ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqimus shalah, agar mereka menegakkan sholat terus ya. Sampai dengan sekarang ya, Ka'bah itu tetap hidup ya, walaupun kemudian di masa pandemi gitu ya, tapi tetap masih ada orang yang melaksanakan sholat di sana. Dan faj'al afidatan minan nas, dan doa Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah jadikan hati sebagian orang cenderung kepada mereka. Ini pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya akan ceritakan. Dan warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, berilah mereka rezeki dari buah-buahan ya la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini pun dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah itu nggak ada pohon pisang, nggak ada pohon apel, nggak ada pohon jeruk ya, tetapi kemudian ya orang-orang Mekah itu ya nggak pernah kehabisan buah-buahan gitu. Warzuq minas samarat gitu. Nah, terus kan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya siapa yang kemudian hatinya cenderung kepada Siti Hajar dan Ismail alaihissalam? Ya, sebagian doanya Nabi Ibrahim, ya, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya, jadikan hati sebagian orang itu hati cenderung pada mereka. Nah, yang kemudian mendatangi mereka, ya sebagaimana sudah jelaskan di awal itu, adalah orang yang berasal dari Yaman. Ya, orang yang berasal dari Yaman. Yakni apa? Yakni ya orang-orang yang berasal dari Yaman itu juga disebut dengan negeri Saba. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar kisah negeri Saba, ya itu Yaman, Dikatakan Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki tentang Saba, tentang kaum Saba, ya maka Rasulullah SAW menjawab, laisa bi ardin wala imro'ah walakinnahu rajulun walada ashrah minal Arab fatayamana sittatun wa tasha'ama arba'. Dia bukan nama satu tempat dan bukan pula wanita, tapi dia adalah seorang laki-laki. Lalu kemudian berikutnya dinisbatkan kan kemudian nama tempat. Punya 10 anak dari bangsa Arab, 6 orang ya dari anak-anak yang menempati Yaman dan 4 orang menempati Syam. Gitu. Itu terkait dengan siapa nanti akan menemani Siti Hajar dan Ismail. Nah, kita menuju ke daerah Yaman, gitu. Karena yang kemudian menemani Siti Hajar dan Ismail alaihissalam itu orang yang berasal dari Yaman. Nah, pertanyaannya kenapa orang Yaman itu kok sampai pindah ke Mekah? Nah, ini menarik. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Yaman itu negeri yang sangat-sangat subur, luar biasa subur. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kemakmuran kaum Saba itu dengan ungkapan, Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yakni 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, bukan sekedar 2 kebun, tapi 2 area perkebunan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh rezeki yang Allah anugerahkan kepada oleh Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu itu adalah negeri yang baik, ya, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Gitu. Jadi kalau kita sering dengar istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu menggambarkan kemakmuran negeri Saba yang luar biasa. Nah, tetapi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemakmuran mereka itu disebabkan karena apa? Karena mereka itu punya bendungan.
Jadi air-air yang kemudian mengalir itu ditampung di sebuah bendungan, ya, Ma'arib. Lalu kemudian dari sumber air itulah, dari bendungan, dari air yang ada di bendungan itulah yang mengaliri perkebunan-perkebunan di daerah Yaman. Sehingga Yaman itu menjadi negeri yang sangat-sangat subur, gitu. Ya. Qatadah bin Abdurrahman bin Zaid rahimahullah itu mengisahkan begini, ya, tentang suburnya nih Yaman. Bila ada seorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dan membawa keranjang di atas kepalanya, ya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Luar biasa, ya. Bahkan Abdurrahman bin Zaid itu menambahkan, di sana tidak ada nyamuk, lalat, serangga, kalbujing, dan ular. Itu dikatakan demikian. Jadi bisa kita bayangkan suburnya. Jadi kalau antum misalnya bawa wadah di atas kepala gitu, masuk ke kebun kosong sebelumnya, keluar kebun sudah penuh. Itulah gambaran makmurnya negeri Sabah. Luar biasa. Nah, lalu kemudian, ya, tadi ya saya katakan yang membuat subur itu adalah Ma'arib, ya. Itu ada bendungan, ya, bendungan Ma'arib disebutnya, ya. Juga disebut dengan nama Arin, ya, bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tingginya 16 meter. Ini mendistribusikan air ke ladang-ladang milik penduduk. Ya. Di terus sejarah itu mengatakan bahwa yang membangun bendungan ini ada yang mengatakan Raja Sabah bin Yasjub, ya, sedang ada yang mengatakan bahwa yang membangun itu Ratu Bilqis. Ada dua versi gitu, terkait dengan. Yang jelas negeri Sabah subur karena bendungan Arin tadi. Nah, tetapi karena orang-orang Sabah ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah datangkan bencana kepada mereka. Ya, fa'aradu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'aram. Ya, sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatain, ya, bi jannataihim jannatain. Ya, zawatai ukulin khamtin, ya, wa asli wa syai'in sidrin qalil. Tapi mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit gitu. Pohon asal dan sedikit dari pohon sidr, ya. Sidr itu pohon yang jadi bidara ya. Demikianlah kami beri mereka balasan kepada mereka karena kekafiran. Jadi bendungan itu hancur, ya, jebol, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak lagi punya sumber pengairan. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian, ya, pohon-pohon yang berbuah manis tadi berganti dengan apa? Dengan pohon-pohon yang berbuah pahit. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kekeringan itulah gitu. Karena akhirnya bendungan itu jebol, ya. Lalu kemudian mereka sudah putus asa gitu, ya. Untuk membangun bendungan juga tidak mudah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup, ya, tidak sebagaimana sebelumnya yang penuh dengan buah-buahan yang manis, yang dengan itu mereka bisa menjualnya, kaya raya mereka, sejahtera dengan itu semuanya. Akhirnya ketika bendungan itu jebol, ya, akhirnya mereka putus asa gitu, ya. Keringan melanda, lalu kemudian kabilah dari Yaman, yakni suku Jurhum, eksodus dari Yaman. Dia keluar. Kemana tujuan mereka? Ya, tujuan mereka itu mencari wilayah yang subur, dan target mereka itu ke Syam. Gitu. Syam itu negeri yang masya Allah subur, ya. Saya alhamdulillah berapa kali ke Palestina gitu, itu masya Allah gitu. Saya baru melihat negeri yang tentu sekarang dikuasai oleh Yahudi Israel, ya. Yang di situ tumbuh pohon pisang, pohon mangga, pohon kurma, pohon kismis, ya, pohon anggur. Itu dalam satu area, luar biasa gitu. Nah, kalau kita kan pisang, mangga aja, nggak ada kurma. Di sana kurma ada, pisang ada, mangga ada, ya, anggur ada, luar biasa. Subur luar biasa dari dulu sampai dengan sekarang gitu. Nah, pantas di negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, sedihnya karena saat ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Nah, jadi mereka menuju ke wilayah Syam. Karena Syam itu, ya, dari dulu menjadi tempat perdagangan orang dari berbagai macam wilayah. Gitu, ya. Nah, tetapi ketika mereka berangkat itu rombongan dari suku Jurhum dari Yaman, ketika mereka hendak ke Syam, tapi mereka harus melewati Mekah dulu gitu. Mereka harus melewati Mekah gitu. Nah, ketika tiba di Mekah, mereka itu melihat dari kejauhan itu, kok ya seperti ada burung-burung yang terbang tuh di atas berputar gitu. Mereka mengatakan, ini ada apa di sana gitu.
Ya, ada apa di di sana? Mereka punya praduga kalau ada burung terbangan di atas, di bawah itu pasti ada kehidupan. Paling tidak ada sumber air di situ. Maka salah seorang di antara mereka merintahkan, coba tolong dicek di sana itu ada apa. Barangkali di sana ada sumber air gitu. Akhirnya datanglah ya, beberapa orang datang ke sana, ternyata Masya Allah betul. Ya di sana ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, ini sekali lagi buah dari doanya siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, "Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi." Dan jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka. Ini buah dari jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dari Yaman mau ke Syam lewat kota Mekah melihat ada burung berputar, dicek ternyata ada sumber air. Kata mereka lapor, ya, wahai Tuan, di sana ternyata ada sumber air, debitnya besar, gitu. Gimana? Kita lanjutkan atau tidak ke Syam? Akhirnya kata mereka, ya sudah, kita tinggal di sini aja deh, jauh-jauh ke Syam, ya. Mekah itu kan tidak terlalu jauh dari Yaman. Akhirnya apa? Mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk apa? Untuk menetap tinggal di kota Mekah. No, gembira sekali kan Siti Hajar karena selama ini mereka cuma berdua, ya. Ketika itu kemudian mereka minta izin dan diizinkan, akhirnya mereka tinggal bersama di situ. Nah, jadi kalau kita runut ya asal muasalnya, orang-orang dari Mekah itu selain dari Ismail alaihissalam ya dan ibunya tentu Siti Hajar adalah orang-orang yang berasal dari Yaman, yakni kabilah suku Jurhum. Nah gitu ya. Nah sampai jam berapa ya? Saya jelaskan sebentar ya. Ini karena masih beberapa slide. Nah, pesan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya singkat saja. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali Nabi Ibrahim itu datang ke kota Mekah? Berapa kali Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah? Kita tahu rahmat Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang tentu punya tanggung jawab ya terhadap anaknya gitu. Ya. Tetapi ini luar biasa ya. Jarak antara Syam, Palestina dengan Mekah itu cukup jauh ya. Mungkin sekitar di atas 1000 kilometer gitu. Nah, berapa kali Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah? Pertama, ahli sejarah mengatakan, yang pertama ini ketika mengantarkan Siti Hajar dan Ismail. Seperti yang sudah kita ceritakan berikutnya. Yang kedua, ya, adalah ketika apa? Ketika perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, ini kita dalam sejarah panjang ya. Sekarang bulan Dzulhijjah gitu ya. Kisah itu seringkali dikisahkan kembali. Perintah menyembelih Ismail alaihissalam, ya. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara, ya. Lalu akhirnya kemudian tidak hendak disembelih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Allah menggantikan dengan domba yang besar. Yang ketiga, ya, ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Nanti saya kisahkan berikutnya gitu. Dan ya, ketika mengunjungi keluarga Ismail yang pertama dan ketika mengunjungi keluarga Ismail yang kedua. Saya kisahkan ini dulu ya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi ketika kunjungan berikutnya itu, ya, Nabi Ibrahim itu bersama dengan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ini sekaligus menjawab bahwa Ka'bah itu tidak dibangun dari awal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wa idz yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggikan, ya, yarfa' itu yang meninggikan, yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida. Apa yang ditinggikan? Al-qawa'id. Yakni apa? Fondasi itu, ya, dasar-dasar atau fondasi-fondasi itu. Minal bait, al-bait yakni Ka'bah, wa Ismail, ya, dan bersama dengan Ismail, Rabbana taqabbal minna, sambil berdoa, ya Allah terimalah ya amalan kami, innaka antas samiul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, lalu kemudian menjadi pertanyaan, siapa yang bangun Ka'bah? Gitu ya. Ahli sejarah mengatakan, versi yang paling kuat mengatakan yang bangun Ka'bah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Gitu ya, yang bangun Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang dibangun ya untuk ibadah. Gitu. Karena faktanya Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan saja ya bangunan dari ya. Nah, baik, sebelum yang berikutnya ketika Nabi Ibrahim itu mengunjungi Ismail, ketika Ismail sudah berumah tangga gitu, maka ada rasa kangen juga dari Nabi Ibrahim, ya. Maka datang jauh-jauh dari mana? Dari Palestina ke Mekah gitu, untuk mengetahui gimana anaknya dan seterusnya. Nah, ketika datang ke kota Mekah, ya, Siti Hajar sudah tidak ada, ya, lalu kemudian ditanya, di mana rumah Ismail? Ditunjukin ini rumah Ismail. Ketika diketuk pintu rumahnya, ternyata keluar seorang wanita, seorang perempuan. Ditanya,
kemana Ismail? Ya, suamiku pergi berburu. Dikatakan kapan kembalinya? Tidak tahu wahai Tuhan. Ya, dia biasanya pergi itu berminggu-minggu, entah kapan pulang. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak menunggu kedatangan Ismail alaihissalam, tapi dia kemudian bertanya kepada wanita tersebut yang merupakan istri dari Ismail alaihissalam. Ya, bagaimana kehidupan kalian? Lalu dijawab oleh perempuan ini, wanita ini mengatakan, kehidupan kami susah, kami sulit di sini, gitu ya. Intinya yang keluar dari lisan istri Nabi Ismail yang pada saat itu adalah kalimat-kalimat keluh kesah, gitu. Ya, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu apa kata Ibrahim? Memberikan sinyal. Ya, kalau begitu pesan kepada suamimu, ya Ismail. Apa pesannya? Ya, pesan dari Nabi Ibrahim pada saat itu adalah, dia nggak tahu nih bahwa yang datang adalah mertuanya, gitu. Dia nggak tahu yang datang mertuanya. Pesan kepada Ismail, tolong ganti palang pintu rumah, gitu. Itu saja pesan itu. Iya, itu saja. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim pulang kembali ya ke Palestina tanpa bertemu dengan Ismail. Lama berselang kemudian Ismail datang alaihissalam, ya, dan istrinya menjelaskan, ya, belum lama ada orang yang datang menanyakan kondisi kita dan aku jelaskan begini dan seterusnya. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah ganti palang pintu rumah kita, gitu. Kata siapa? Kata istri Nabi Ismail. Lalu akhirnya apa? Ismail karena tahu yang datang itu ayahnya dan mengganti palang pintu adalah kalimat kiasan, gitu ya. Apa kata Ismail alaihissalam? Kalau begitu mulai hari ini aku ceraikan. Nah itu. Jadi ternyata maksud Nabi Ibrahim mengatakan ganti palang pintu rumah itu adalah menceraikan istrinya. Kenapa? Istrinya ini adalah istri yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Itu kunjungan yang keempat. Berikutnya Nabi Ibrahim datang lagi ke kota Mekah gitu untuk mengunjungi anaknya, luar biasa gitu. Ya, sebelumnya tidak ditelepon, tidak diapa gitu ya. Ketika datang ternyata Ismail sedang berburu lagi. Ya, ketika diketuk pintu rumah ternyata wanita, tapi wanita yang berbeda dari sebelumnya. Ketika ditanya, kemana suamimu berburu, kapan pulangnya, entah kapan. Ya, lalu kemudian bagaimana kehidupan kalian? Dikatakan alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah atas berbagai macam nikmat, kami bersyukur dan sebagainya. Intinya yang keluar dari lisan tersebut adalah apa? Bersyukur pada Allah. Kalau begitu, ya pesan kepada suamimu, ya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya pertahankan palang pintu. Ya, pulang Ismail, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Ismail pulang, dijelaskan oleh istrinya bahwa ada yang datang, ya, berpesan pertahankan palang pintu. Akhirnya Ismail tetap mempertahankan istri yang kedua dinikahi. Nah, itulah yang kemudian menjadi anak keturunan Nabi Ismail adalah dari istri yang ini, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira paling tidak Nabi Ibrahim mengunjungi Mekah sekitar 5 kali. Nah, luar biasa. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi ya, siapa yang membangun Ka'bah? Ya, jawabannya ya kata Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sungguh rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi versi yang paling kuat mengatakan dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Berikutnya ya dibangun Masjidil Aqsa. Nah, sesuai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru berikutnya Nabi Ibrahim ya diperintahkan Allah untuk menyeru manusia untuk haji. Setelah dibangun dari fondasi menjadi Ka'bah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk haji. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'ti min kulli fajjin amiq." Ya, sungguh dan umumkanlah kepada manusia untuk haji. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini kurang lengkap ya di redaksi ayat. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus kering, yang datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Allah perintahkan, wah Ibrahim seru manusia untuk haji, datang ke Ka'bah gitu. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya ya Rabb? Kamu seru saja, maka kami akan datangkan gitu ya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menyeru ya orang untuk haji, maka Masya Allah setelah seruan itu maka orang berbondong-bondong datang kemana? Ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah. Nah, ini terakhir ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup panjang. Nah, Ismail kemudian menginjak remaja, ya. Tadi dikatakan dia bergaul dengan kabilah suku Jurhum, belajar bahasa Arab dari mereka. Ya, Nabi Ismail kemudian menikah dengan wanita suku Jurhum,
ya ibunya telah wafat dan tiada, ya akhirnya pernikahan Ismail dengan putri dari Maudad menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka siapa? Nabit, ini suku Nabatian. Dan kalau kemudian kita ke Jordan, saya pernah ke salah satu situs bersejarah seperti dalam gambar. Ini kaum Nabatian itu diantara salah satu anak Nabi SAW. Lalu Haidar, ya Abdail, ya Mibsham, Mishma, Duma, ya Misha, Haddad, Yatma, Yatur, Nafis, dan Qaidam. Dari Nabit punya keturunan bernama Adnan. Nah, gitu ya. Dari Nabit punya keturunan namanya Adnan, dan Adnan inilah ya yang merupakan nenek moyang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari Ismail, dari 12 anaknya Ismail, yakni dari Nabit punya keturunan Adnan. Dari Adnan inilah yang kemudian berlanjut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik ya. Yang terakhir ya. Nah, dari 12 keturunan Ismail itu kemudian menetap di kota Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Syam, ya, dan Mesir. Nabit merupakan bangsa Nabasia, raja-raja dari keluarga Ghassan dan Ansor yang terdiri dari Aus Khazraj juga berasal dari sini. Ya, berasal dari keluarga Nabit dan Ismail. Ya, peradaban Al-Anbat adalah tinggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Dan juga mereka punya kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Nah, jadi itulah ya sosial rahmat Allah terkait dengan sejarah kota Mekah. Mohon maaf saya membawakannya agak terburu-buru ya karena waktunya memang sangat terbatas gitu. Sebagai awalan untuk menjelaskan asal muasal dari kota Mekah ya itu sendiri.